Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa kembali hadir di masjid melakukan salat subuh berjamaah, salat yang paling baik dilakukan oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah, Allah telah melunakkan hati kita untuk cinta kepada masjid. Mudah-mudahan rahmat Allah itu kita terima sampai akhir hayat kita. Untuk itu ibu-ibu dan bapak, masih kita berbicara masih tentang penyesalan. Petangko Allah telah menjelaskan di dalam surah Al-Qalam beberapa sifat-sifat manusia yang tercela, seperti sifat adu domba, sifat keras kepala, sifat menahan atau melarang orang berbuat baik, dan lain-lain, yang semuanya juga nanti berakhir menjadi penduduk neraka di akhirat sana. Kita balik bahwa kebutuhan hati untuk memahami Al-Quran itu mutlak. Makin sedikit yang difahami oleh hati tentang Al-Quran itu, makin sedikit makanan hati itu sendiri. Otomatis bahwa hati itu bisa saja dilencengkan oleh hawa, bisa saja dilencengkan oleh nafsu dalam mencintai Allah. Karena kemarin kita jelaskan bahwa Nabi mengingatkan kita, penyakit manusia di akhir zaman itu, kata Nabi, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Untuk itu pagi kini kita lihat lagi firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir. Jadi kita lihat firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11 sampai 20. Mudah-mudahan dengan kita bacakan kembali surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11 sampai 20, ini kisah nyata tentang seseorang di Makkah, yaitu di situ menurut mufassirin, siapa dia? Orangnya bernama Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Andai kata tokoh Quraisy ini masuk Islam, maka banyak orang-orang yang akan masuk Islam. Tapi karena hawanya, karena gengsinya, dia tidak jadi menganut Islam, bahkan mencemooh. Jadi kalau kita lihat di sini, apa sebabnya si Walid bin Mughirah masuk neraka? Penyebabnya cuman pendek. Pertama, mengatakan Nabi penyihir. Kedua, mengatakan Al-Quran sihir. Ketiga, mengatakan Al-Quran qaulul basar, perkataan manusia. Hanya itu. Dapat kita kesimpulan sebelum menjelaskan ayat ini, apa orang masuk neraka itu karena cara berfikirnya salah. Kita arahkan kajian kedua, mengapa cara berfikirnya salah? Karena caranya itu tidak diwarnai oleh Al-Quran, tidak disibghah, sibghatan minallah. Untuk itu ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di Makkah,
tokoh-tokoh Quraisy kasak kusuk berunding. Siapa dia? Walid bin Mughirah, orang paling kaya di Makkah dan Taif. Yang kedua siapa dia? Abu Jahal. Ketiga siapa dia? Abu Lahab. Keempat siapa dia? Abu Sufyan. Dan ini tokoh-tokoh yang mengintimidasi Nabi sampai Nabi hijrah nanti. Nah, untuk itu dengan kasak kusuknya mereka tentang turunnya Al-Quran itu, Allah menurunkan ayat yang menampar mereka secara telak. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11 kita baca, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yasma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Zarni, biarkanlah aku yang mengurus. Waman khalaqtu wahida, dan orang-orang yang aku sendiri yang menciptakannya. Jadi ini ayat sebagai tasliyah, sebagai pengobat hati, bagaimana Nabi menjadi rusuh karena orang Makkah tidak mau beriman kepada Al-Quran. Maka kepada yang tidak mau itu kata Allah, Zarni, biarkan aku yang mengurus mereka dengan cara Allah. Kemudian apalagi? Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Di sini dijelaskan apa yang menyebabkan si Walid itu tidak mau meyakini isi Al-Quran. Karena dia punya harta yang banyak, anak yang banyak, tapi yang ditunjuk oleh Allah jadi Nabi Muhammad. Ini masalah. Dia yang menjadi masalah itu apa? Mengapa kok Nabi itu tidak aku? Kalau aku yang jadi Nabi kan hebat. Namun di lain pihak kita jelaskan harta itu, anak itu cobaan. Ayat yang kita dengar tadi, inna ja'alna fil ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa saja yang ada di bumi ini, apa saja, buminya, orangnya, kekayaan alamnya, kekuasaannya, itu zinatallaha, perhiasan. Untuk apa? Liyabluwakum, agar kami uji kamu dengan ujian dunia itu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah juga menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Untuk itu ibu bapak, di situ dijelaskan oleh mufassirin
yaitu wa ja'altu lahu malam mamduda, kami jadikan bagi mereka harta benda yang banyak. Ja'altu lahul malal wasi' al mabsut minal ibil wal khayli wal ghanami wal basatina nadira. Jadi kata mufassirin, diberikan kepada si Walid bin Mughirah tadi pertama harta yang luas dan terbukanya rezeki. Maksud yaitu Allah al-basit, dia rezekinya murah, banyak lelai. Seperti apa? Yaitu ibil, untunya paling banyak, wal khail, kudanya paling banyak, wal ghanam, yaitu kambingnya paling banyak, wal basatinin nadirah, dan banyak lagi yang lain. Untuk itu maka ayat ini dijelaskan oleh mufassirin adalah bagaimana penentangan tokoh Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, yaitu menjelaskan kondisi si Walid bin Mughirah. Bagaimana Allah berikan kepadanya dulu harta benda yang banyak, sehingga hartanya itu berkembang dari Makkah ke Taif. Itu jauh panjang wilayah itu. Kebun kurmanya di Taif itu luar biasa banyak, luas, sehingga terkenal dia orang Makkah terkaya dan orang Taif terkaya. Kemudian kata Allah, dan kami berikan kepadanya anak-anak yang selalu bersamanya, wa banina syuhud. Dia punya anak, dalam versi ini kata Ibnu Abbas anaknya 10, kata Mujahid anaknya 13. Ke-10-nya itu satu rumah. Mengapa anaknya bersama bapaknya? Duduk saja. Tidak ada satupun yang merantau, tidak ada satupun yang bekerja. Seluruhnya bersenang-senang. Siapa yang bekerja? Yang bekerja para budaknya saja. Ada juga orang yang punya anak banyak, kekayaan banyak, tapi anak berserak-serak. Kalau ini diberikan mana? Anak itu berada di tempatnya seluruhnya. Ini jelas sekali nikmat Allah apa? Yang pertama harta melimpah, yang kedua anak duduk daki awak mau tawata galak-galak basanang-sanang, tidak ada pekerjaan lain. Ini yang dimaksud dengan yaitu wabanina syuhuda. Ya, kadang-kadang anak lain teragak mencari anak paijo lai. Pulangnya pabilo mama kami pulang hari ke puasa. Kau indah anak si Walid itu berada di dekatnya basanang-sanang bersama si Walid. Tidak bekerja satupun. Siapa pekerjanya? Para budaknya. Untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi nikmat Allah? Yaitu dijelaskan lagi setelah itu. Wa mahattu lahu tamhida, kami lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan selapang-lapangnya. Susunan ayat luar biasa. Wa mahattu lahu tamhida, lapang salapang-lapangnya, banyak sabanyak-banyaknya, murah samurah-murahnya.
walaupun sudah murah, kata Allah dia belum merasa cukup. Tetapi apa? Tsumma yatma'u an azida. Inyo ingin juo ko dapat rasaki ko bertambah. Itulah sifat awak. Ndak pernah puas. Dapat ameh salembah tambah salembah lai. Dapat 2 lembah tambah salembah lai. Bilo barantinyo hawa jo rasaki ko mati. Mati baru mau berhenti. Jadi tamaknya manusia kepada harta itu kata Allah memang seperti itu. Lah terkaya di 2 daerah, di 2 kota besar, anak banyak ndak donan karajo satu pun, saluruhnya basanang-sanang. Rasaki tiap hari tiap datang, tiap hari tiap datang, tiap hari tiap datang. Tapi apa kata Allah? Dia masih ingin bertambah. Timbul pertanyaan kita, andai kata ditanya kepada teman-temannya si Walid, ditanya kepada anak-anak Pak Walid itu, ditanya sama istri-istri Pak Walid, sabananya Pak Walid itu keinginannya, maka orang tidak akan tahu apa keinginan Walid itu. Andai kata ditanya kepada secara jujur Pak Walid pun tidak mau mengatakan. Pak Walid yang paling kaya itu ditanya ke anaknya, rencana papa mau apa? Mungkin anaknya tidak tahu. Tanya kepada istrinya, rencana suami ibu mau apa? Anaknya tidak tahu. Ditanya sama Pak Walid itu, Pak Walid rencana apa sudah kolai? Pak Walid pun malu mengatakan. Tapi Allah mengungkapkan isi hati si Walid bin Mughirah. Apa? Yaitu wa yatsma'u an azida, tamak mangumpua. Ana nampak dua hadis ibu, bagaimana Allah mengingatkan kita, yang kita sembunyikan itu akan Allah bukakan. Walaupun jauh orang, jauh bini, jauh anak, ndak do tak kece rencana di hati, tapi Allah yang di atas sana tahu je rencana awak. Kalau seperti itu, maka nanti kita bayangkan, taruh saja si Walid itu sudah diazab sekarang 1400 tahun. Apa labanya hidup? Coba pikir. Apa labanya hidup? 1400 tahun dia sudah menikmati azab dalam kubur sekarang. Seimbangkah dengan kekayaannya, dengan anaknya yang banyak, dengan kesenangan bersama istri-istri? Tidak seimbang. Tidak seimbang sama sekali. Ya kalau kiamat di abad ke-15. Kalau kiamat di abad ke-25, 25 abad dia diazab dalam kubur baru. Belum lagi diazab di akhirat. Di hawa itu merusak. Cinta dunia itu penyesalan luar biasa di akhirat nanti. Tidak akan mungkin orang lebih baik ibadahnya. Buktinya ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan anaknya. Basanang-sanang, mau ta-ta, bagalak-galak jo anak dari pagi sampai malam. Itu maka sudah. Saat tiok dicari anak nampak ketiga baliannya. Ini orang awak sasanang kuciang itu. Tidaklah kuciang mengakar jonyo, bagalik-galik jonaan saja. Sudah tu makan, sudah tu lalu kan sesenang kuciang. Ibu bapak jamaah Allah, apa yang kita lihat di sini, manusia tidak akan pernah puas dengan dunia, tidak akan pernah puas. Maka di sini Allah jelaskan yaitu yatma'u. Apa kata-kata yatma'u dalam tafsir yang pendek itu? Yaitu ketamaannya akan harta itu, summa ba'da hadzal ata'u jazilu yatma'u an azidalahu fi malihi
waladihi. Nah, kemudian setelah kami beri kepadanya harta yang banyak, dia minta juga, dia ingin juga ditambah. Apa yang ditambahnya? Hartanya. Kau dapat baranak lo tambah lihat. Lah 3 balik anak lun puye je tu. Kemudian di situ dijelaskan wa qad kafarabi, tapi di lain pihak dia kafir kepadaku. Ingin harta dari Allah, ingin anak dari Allah, tapi kepada Allah itu kafir. Maka di situ dijelaskan oleh Fakhrur Razi, yaitu lafaz summa huna lil ingkari wat ta'jib. Mengapa Allah memakai kata-kata summa? Ini adalah untuk pengingkaran. Pengingkaran. Kemudian di situ dijelaskan wa at'amta wa akramtaka summa anta tastamni. Ambuagia engkau arato, ambuagia engkau kemuliaan, tapi engkau balik dengan kekafiran. Itu maknanya. Padahal kalau kita lihat ayat yang di surat Al-Baqarah, yaitu apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli walatakfurun. Syukurilah nikmat itu. Bagaimana mensyukurinya? Mentaati Allah. Tapi dia ingin harta banyak, anak banyak, taat kurang, bahkan kafir, bahkan melawan. Untuk itu maka apa kata Allah? Setelah diloro banang sabi-habisnya, setelah dilimpahkan harta sebanyak-banyaknya, tidak ada kesadaran untuk lebih dekat pada Allah, tidak ada kesukaan untuk syukur nikmat yang benar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa yang akan terjadi? Kalla arato indak ke ditambah lain, anak indak ke ditambah lain. Habis. Takdirnya lah sampai. Takdir ratunya sebanyak tu, takdir beranak sebanyak tu. Innahu kana li ayatina anid. Karena kenapa? Karena dia terhadap ayat-ayat kami kareh kapalo. Utaknyo nda amuah tunduk ke kalam Allah. Kau nama bayu penyakit. Jadi di situ dijelaskan kala rada wa zajara ai liyartada hadzal fajir al asim an zalika tama li fasid. Jadi di situ dijelaskan kefajirannya, dosanya, ketamaannya membuat dia fasid, membuat dia binasa. Arato membuat inyo ndak dakik jo Allah. Arato membuatnya habis waktu untuk itu kata Allah. Summa alala dzalika biqali, yaitu li'annahu ma'anid lil haqq. Kenapa? Karena si Walid itu karengkang, menentang kebenaran, menentang Al-Quran. Jahidun bi ayatillah, dia menentang ayat-ayat Allah. Mukadzibun li rasulih, dia mendustai kerasulan Nabi Muhammad. Fa kaifa yatma'u bi ziyadah, bagaimana pula inyo arok untuk arato bertambah. Wa hadza syatil anid, ini adalah karengkang. Jo Allah ndak patuh, ayat Allah didustai, Nabi Muhammad ndak percaya nyo Nabi, tapi nana ratu yo bertambah nak noa kesentiang. Nana ratu yo nak bertambah, tapi jo Allah ndak mau patuh.
Adakah orang seperti itu? Lai, siano, si Walid bin Mughirah, orang matu, orang Makkah, paling kayu di kota Makkah dan paling kayu di kota Taif, dua kota besar. Ibu bapak jamaah inwatullah, kalau itu yang terjadi, sampailah rahmat itu di puncak nyorawa, satinggi-tinggi pendakian, sadalam tulo penurunan. Salamo pane arika hujan. Sudah hujan arika pane. Ini harus kita pahami. Awak anda tahu di puncak kehidupan itu anda tahu. Tapi Allah mengatakan kalla, tidak akan lagi ditambah. Kalla, tidak akan lagi dilapangkan. Kalla, tidak akan lagi dimudahkan. Kenapa? Karena kemudahan, kelapangan tidak membawa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata Imam besok membaca surah Al-Mudaththir ko, kita namandanga mudah-mudahan bisa mentadaburi ayat. Bisa mudah mentadaburi ayat. Cuman kadang-kadang awak kan langsung saya di situ, yaitu ayatnya dengan masalakaku fi sakar. Bakok ke ujung langsung. Bahkan yang paling ujung ambil saya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan ndak ada dinyo nafsul mutmainnah tu mana? Ndak tanang jiwanya dengan harta dan anak yang banyak. Di ujung ayat tu ndak bisa ambil langsung tanpa memahami dasar ayat di awal. Bagaimana bisa orang mengambil ayat dicokok-cokok di tengah? Nggak ada kebiasaan Nabi mengambil ayat itu di tengah mulai, nggak ada. Harusnya dari awal. Jadi ayat itu satu tema yang sangat satu sama lain berhubungan. Nggak bisa ujung se bak nyorawa ayat bak nyorawa karuah ayat di ujung. Jangan salahkan ayat ku karuah ndak. Mungkin ada pamatang nan runtuh. Itu mangko karuah. Sabalun pamatang runtuh ayat ku jania. Maka kita sebaiknya memahami ayat itu dari awal surat sampai ke akhir surat, atau dari satu tema sampai akhir tema. Ibu bapak jemaah, untuk itu apa yang akan terjadi sesudah Allah mengatakan kalla, maka dijelaskan di situ saurhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan beban pendakian yang memayahkan. Dijalekan kasih Walid tadi alun matinya lah dok. Lah dia tahu ba'a biswa nasibnya dalam neraka. Jadi ibu bapak, hebatnya Al-Quran, alun mati si Walid tadi, lah dia tahu ba'a parasainya besok dalam neraka. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Di dalam neraka besok ada gunung nambah nama Gunung Sa'uda. Gunung itu terbuat dari api. Maka karajo si Walid tadi di dalam gunung itu mandaki gunung, turun gunung, cahaya badan, baik-baik badan baru, daki lagi, turun lagi. Itu karajonya besok. Di mana karajo si Walid dalam neraka besok? Mandaki gunung api. Nama gunung api itu Sa'uda. Padahal si Walid belum mati. Padahal si Walid belum masuk kuburan.
Padahal kiamat belum terjadi, tapi Allah sudah menjelaskan ini akan terjadi terhadap Muhai Walid. Dibacakan ayat ko oleh Nabi kepada si Walid. Para sombongnya. Batu, sabok backingnya di belakang iblis. Jangan percaya lo itu cerita saya suatu. Jadi sabananyo hati keteknya lah ciut. Tapi hawa cako pantang. Awak itu. Awak ko pantang untuk mengakui capek-capek kebenaran ko. Apalagi awak lah tagak tali. Jadi satu tema ayat kata Allah zarni, dibacakan lagi ayatku di hadapan orang Makkah. Tarang ada si Walid, tarang ada si Abu Jahal, tarang ada Abu Sufyan, tarang ada si Abu Lahab. Engkau wiswa dalam neraka kamandaki gunung api, terbakar badanmu dibuat yang baru, terbakar dibuat yang baru, terbakar dibuat yang baru. Banggakanlah anakmu yang banyak itu. Kira-kira apa kau tidak menyentuh ayat? Apa kau para lujo kita mencintai dunia kau bakal labian? Ada guru hari Selasa petang mengawas ujian sehat. Sedang ngawas paniang, dibawa ke puskesmas, jaraknya 100 meter, tidak sampai angoknya ke sini. Timbul pertanyaan, cako rencana kapai kamanga, kapai maja atau kapai mati? Kapai maja. 4 bulan yang lalu, teman guru yang sama jo mengecek anak, oi mama tolong antan ke sekolah anak gadis. Babonceng mamanya, anaknya membawa enda. Tiba-tiba banyak barang orang, anaknya marem, amaknya tercampak ke tepi trotoar, mati di situ. Rencana KP sekolah. Itu harus pahami kok. Di sekolah yang sama. Jadi seperti itu maut datang, kita sibuk dengan dunia. Kira-kira baan nasib mereka yang sibuk dengan dunia itu hari ini dalam barzah. Bagaimana nasibnya? Dibacakan ayat seperti ini kepada orang Makkah. Di ayat-ayat Makkiyah itu menunjuk kepada iman itu. Ayat-ayat Makkiyah itulah yang membawa orang merubah isi kepalanya. Dia andai kata ada anak-anak itu yang lama pajus 30 aku para lubana isinya dijalehkan inyo nanti hafiz, mudah-mudahan perangainya berubah langsung. Inyo nanti hafiz, mudah-mudahan tadabbur Al-Qur'annya duduk. Awak kini kelah banyak mendirikan rumah hafiz bagus, tapi anak tu tolong dia tahu iko bana isian ayat, sehingga ketika nyo membaca ayat tadi taraso nilai-nilai ayat tu mempengaruhi jiwa. Di akar rajanya besok dalam neraka mendaki gunung Su'ud, cahaya kaki, cahaya badan, dibuat baru daki lagi, turun lagi, daki lagi, turun lagi. Dan itulah kerajunya selama-lamanya. Kemudian pertanyaan, ba'a mangko serupa itu. Iko ba'a lego. Katiko ayat Al-Quran turun, orang-orang bos-bos ko bakumpul. Jadi di situ dijelaskan katiko ayat turun, para bos-bos Makkah ko bakumpul. Nan isi kesimpulannya yaitu ba'a pendapat engkau hai Walid, yaitu tentang kaum Quraisy. Sungguh ajaib
yang dikatakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Indah amualonya mengecekkan sia Nabi Muhammad jan menyebut Nabi, jan menyebut Rasul, jan menyebut Nabi lai menyebut nama Nabi Muhammad cah. Disebutnya lah Nabi itu yaitu Ibnu Abi Kabsyah. Nenek moyang saja disebut. Cucu sianu. Beraja joknya tu. Ijan ka namo, ijan ka jabatan, tapi cucu sianu. Bamangko itu dek jajoknya ke Nabi Muhammad. Kesimpulannya, demi Allah, itu bukan syair, bukan sihir, bukan rancauan. Sesungguhnya adalah firman Allah yang surang. Untuk itu, ketika pemuka Quraisy itu sudah bersatu, maka si Walid, kalau engkau pindah wahai Walid, kalau engkau terayu dengan Al-Quran itu, kami pindah lo. Jadi penentu bola kini dia si Walid. Kalau si Walid masuk Islam, nan lain masuk Islam. Berhebatnya tu. Jadi dibuka peluang oleh Allah dia sebagai pembuka sunnah. Maksud ini budak apa? Andai kata Walid bin Mughirah ko masuk Islam, nan lain mengikut bara pahalo nang kadape. Pertama pahalonya masuk Islam, kedua pahalo orang-orang yang di bawahnya masuk Islam, nanti mengalir pahalonya kano sadonyo. Kesempatan dibuka Allah salapang-lapangnya untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Awak orang paling berpengaruh. Pilih mana? Kau fikir kau? Kalau masuk jadi Islam tentu jadi orang biasa lah. Kalau tetap nak Islam tentu bisa tagak seorang. Hati-hati. Kalau masuk Islam patuhlah kata Nabi Muhammad. Patuhlah kata Nabi Muhammad. Kalau nak masuk Islam bisa awak mengerengkang seorang. Mana rancak? Jadi kadang-kadang kesempatan itu orang tak dua kali datang. Kesempatan datang sekali. Kalau tak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan itu, menjadi penyesalan selama-lamanya. Rapik beliau. Si bos gadang Walid bin Mughirah itu, kata si Abu Jahal, demi Allah, serahkan urusan tu kembo. Itulah cik si Abu Jahal. Maka apa kata Abu Jahal? Abu Jahal menjadi juru bicaranya. Juru bicara kecik Abu Jahal, oi Walid, para lu kekayaan ambo tambah. Itulah. Jadi ditawarkan oleh Abu Jahal kasih Walid nang kayu tadi, jangan engkau masuk agama Muhammad. Lo batu, kok para lu kami kumpulkan narato kami tambah kekayaan engkau. Pengana. Rencana tadi aro arato ndak. Walaupun lah kayu aro jo, kini datang janji si Abu Jahal asal engkau ndak masuk Islam, ambo tambah arato. Amat tambah arato. Maka itu berpikir-pikirnya, elok lo nak masuk Islam, bertambah kekayaan. Kau masuk Islam, kau keluar lo zakat, keluar lo biaya untuk barang. Tentulah sambuah cerita Abu Jahal kau. Kau tambah arato engkau kau kurang. Nanti kalau orang arato jangan cerita lain, cerita arato saya. Kalau cerita lain nak masuk agakan. Tutup. Kalau orang paburu jangan cerita lain, paburu jadi cerita. Tu takwa tu. Anan hobi kawani orang tu jo hobinya sayang kawat. Ya bu. Tu. Ya di Al-Quran itu punya konsep yang baik. Jadi kalau hobinya itu saja, maka si Abu Jahal jaleh nanya hobi si Walid ko. Ingin walaupun lah jadi orang paling kaya, ingin juara tu bertambah. Di Pak Walid nan paralu. Kalau Pak Walid masuk Islam, ambo ko masuk Islam lo ko. Kalau apa ndak muak, kami tambah arato, kami kumpulan arato, kami agen kapak. Pilih mana? Tergantung jo dan dalam hati. Kalau hawa di dalam hati, tentu dinyo arato. Kalau memang takanai duit ke mati, tentu dinyo masuk Islam.
Kira-kira orang nan jauh dari Al-Quran ko nya Allah iko bos belakangnya setan. Bos belakangnya siapa? Setannya setan. Pan dia engkau masuk Islam. Masuk Islam miskin engkau. Pai parang engkau kalualo zakat 2,5%. Tio sabantalo infak diminta orang. Orang kayo mah. Bapak ngana? Untuk itu apa yang dilakukan si bos Walid, si bos Walid seperti itu, maka ketika itu dijalekan setelah datang berita seperti itu, innahu fakkara wa qaddara. Bapikir bocah. Merenungnya. Setelah merenung, layak ketetapan. Ketetapan ndak jadi masuk Islam. Ndak jadi masuk Islam. Yo kalau kau ndak jadi masuk Islam, baku ayatku, baku hadis, baku Al-Quranku. Maka setelah itu ndak jadi masuk Islam, kesimpulan, maka namanya jadi masalah apa? Yaitu tentang Al-Quran itu. Summa fakkara wa qaddara. Jadi dijalekan bapikir merenung, anan direnungkannya, yaitu dampaknya. Dampaknya kalau inyo masuk Islam. Dijalekan di situ, yaitu innahu fakara fi sya'nin nabi wal Quran. Dia memikirkan tentang kondisi nabi dan Al-Quran. Wa ajala ra'yahu wa zahanahu saqif summa rataba wa ya kalaman fi nafsi madza yaqulu fil Quran wa madza yat'inu fi qala ta'ala da'a alaihi. Berarti Al-Quran itu kesimpulannya apa? Sihir. Al-Quran itu apa? Perkataan orang, perkataan Muhammad. Muhammad itu siapa? Penyair dan tukang sihir. Itu kesimpulannya. Dikalau indak ke masuk, juapiti orang kau dambia, dijelekkan kebenaran. Kesimpulan, ndak cie juo tu do. Al-Quran itu kata Muhammad itu. Al-Quran itu sihir itu. Yang Muhammad itu siapa? Dia penyair dan penyihir. Selesai. Dapat pitih. Dikelola yang muah mendustakan kebenaran, pitih murah. Pitih murah. Rasaki bertambah di dunia. Di kalau ada kini ko orang nan lidahnya ndak benar, apalagi tampil di publik mengatakan begini-begini, peristiwa dan kini itu ibu dan bapak 5 balik abad yang lalu lah terjadi. 5 balik abad yang lalu lah terjadi. Jadi jangan anggap itu peristiwa barang baru. Si anu tu keceknya tadi tentang iko-iko Islam begitu. Itu ndak barang baru. Itu barang sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu itu, hancurkan dulu kebenaran itu. Kalau ndak ada jasa menghancurkan kebenaran, jangan harap manusia akan membalas. Sebab dia apa? Dia cuma meyakini dan nampak. Di bahasa awak, berpikir bocah. Kamu menerima Al-Quran atau kamu menerima hadiah. Kalau orang cangok, nama apa dulunya? Pitih atau membenarkan Al-Quran? Pitih. Tapi kan tak mungkin doh kalau capek-capek itu ndak kayu namanya. Cahlailah berpikir bosan tahu. Nah, apa hasilnya? Kata Allah, faqutila. Cilako engkau dengan fikiranmu. Kaifa qadara,
bagaimana bisa engkau menetapkan seperti itu? Summa qutila kaifa qaddara. Jadi kesimpulannya mengecekkan Al-Quran tadi adalah sihir. Kesimpulannya mengecekkan Al-Quran kalamul basar. Kesimpulan mengatakan Nabi Muhammad penyair dan Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Itu kutila, kata-kata yang membinasakan. Jadi iko nama membuat masuk neraka dek pengaruh akal, dek pengaruh hawa. Maka kutila disiko doa. Kita baca doa ko, kita baca Al-Quran ko. Si Walid yang kini dalam barzah diazab Allah. Gitu hebatnya. Si Walid yang kini dia, si Abu Jahal dan kini, si Abu Lahab dan kini marah saya dalam barzah. Setiap orang membaca ayat. Parahnya ketika Al-Quran lah gitu. Jadi kalaulah Al-Quran lah dianggap enteng, lah disepelekan, itu penyakit luar biasa. Jadi ayat ko doa. Ba'a Pak Walid ko itu kesimpulan bapak. Ko kesimpulan bapak membenarkan Al-Quran kan sanang apa kini itu. Tapi kesimpulan apa-apa menentang Al-Quran. Mengatakan Al-Quran kalam manusia. Mengatakan Nabi Muhammad penyihir. Itu kesalahannya. Nah, untuk itu ibu dan bapak, ba'a caranya lah. Kalau ada kesimpulan tadi, summa nazara. Kemudian inyo mencari. Muka berubah sete. Muka untuk mengambil kesimpulan ko di muka berubah. Cara muka bermuka masam. Bukan gembiranya. Bermuka masam dulu. Sudah tu bantu indak kaman jawe. Uranglah camih. Itu sandiwaranya kok. Jadi jangan dikecekan. Oh yo ndak bantu tu doh biar lambo pitih pada masuk Islam dak. Bantu orang maroan. Kesimpulan Pak Walid. Ba'a kira-kira jawaban Pak Walid dengan kedatangan Abu Jahal cakap. Pak Walid itu nazar mancalia Abu Jahal dengan muka masam, raso-raso kainda, raso-raso kamanula. Kira-kira kalau bantu tu awak nanarok cameh ndak bu? Awak marokkan si Walid ko ndak masuk Islam. Kini mukonya masam dengan usulan si Abu Jahal tadi. Lah cameh si Abu Jahal. Jadi pelaku sandiwara Pak Walid itu iya. Siapa yang membuat sutradaranya? Allah. Jadi awak nak mencari muka Pak Walid. Awak nak mencari bagaimana Pak Walid itu dengan sara, dengan cuek menghadapi si Abu Jahal. Tapi Allah mengabarkan kepada kita. Jadi 15 abad yang lalu terjadi peristiwa. Hari ini dapat kita lihat bagaimana gaya si Walid bin Mughirah ketika kedatangan si Abu Jahal. Bantu orang nakainda. Yanti bantu namanya kok. Kalau latibo sesuatu nyambil bantu ke mati. Tapi kalau latibo makanan nyambil bantu kainda dia. Tapi kecil Allah dia merenung. Kemudian dia berpaling. Kemudian dijelekan summa abasa. Kemudian dia paling wabasara dan dia menyombongkan diri. Setelah dia berpaling dan menyombongkan diri, summa adbara wastakbara. Kemudian dia menyombongkan diri, faqala. Kecilnya in hadza illa syahrul yuksar. Dapat ini Al-Quran hanyalah perkataan manusia.
sihir urang saisua. Jadi kalau kita waraja, kadang-kadang kan awakku adonan tapangaruh. Awakku dipengaruhi oleh orang-orang non-Islam kadang-kadang. Nabi Muhammad itu orang nandak pandai manulis, baik ketika sebelum jadi nabi maupun sesudah jadi nabi. Orang yang tidak pandai membaca baik selama jadi nabi maupun sesudah jadi nabi. Itu Nabi Muhammad. Untuk apa itu? Untuk memelihara kemurnian Al-Quran itu. Kalau Nabi Muhammad itu pandai membaca, Al-Quran itu bisa rancu jo hasil bacaan. Kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, tidak tahu ini mana Al-Quran, mana yang tidak. Maka Nabi mengatakan, ini Al-Quran, hai Zaid, tulis. Kalau hadis, jangan tulis dulu, betul-betul. Jawab kan kadang-kadang marah so randah lo jawab kalau Nabi itu tidak pandai menulis. Ada orang Islam yang fikir betul-betul. Masa Nabi itu tidak pandai menulis? Dengan tidak pandai menulis Nabi itulah maka kemurnian Al-Quran datang. Tapi kalau nyola baraja teori barat, baraja teori timur, bekolnya jadi Nabi, tidak murni ajaran itu. Kini kok dikecekkannya itu cerita orang saisua. Itu sihir. Al-Quran itu memang menyihir kita ibu dan bapak. Kita ino-inokan Al-Quran, kita bisa tabau ke alam itu. Kita tabau ke kondisi itu. Memang itu Al-Quran. Tapi nandusanya apa? Al-Quran itu sihir dan perkataan orang dulu. Inna hada illa qaulul bashar. Iko perkataan Muhammad ko. Iko perkataan orang ko. Dua. Kemudian apa lagi? Sauslihi sakar. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka sakar. Apa iko? Apa hasil pemikiran? Kini, di zaman kini, oranglah banyak percaya ke pemikiran, ke teori-teori, ke dalil-dalil buatan manusia dibanding dalil-dalil dalam Al-Quran. Ini awal kehancuran. Awak kadang-kadang percaya jo kece orang pada kece Allah. Itu awal kehancuran. Maka kece Allah, sauslihi, akan aku masukkan dia si Walid sakar ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Tahukah engkau apa itu neraka sakar? La tubqi wa la tazar. Yaitu sakar itu tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Kemudian lawahatul lil bashar. Dia adalah membakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, yaitu di situ ada 9 balih penjaga. Dek manca lihat iko si Walid lah ndak jadi masuk Islam, lah pandai mendustakan Al-Quran. Alonnya si Abu Jahal, woi Ramakah kumbua, narako sakar tu dijaga oleh 9 malaikat. Ambo membunuh 2, para semuanya. Paranya bunuh apa? 2 lebih suat nangka ditinju dia oleh Abu Jahal supaya mati. Para tinggal lai penjaganya 7 balih, dan 7 balih kalian persamuan mengawak kepatuh ajaran Muhammad. Seperti itu hebatnya si Abu Jahal tu. Dia apa? Dia bos kadangnya cakulan nak jadi masuk Islam. Piko bos kadangnya masuk Islam, ada lain lo cerita lain. Jadi orang kalau ndak faham Al-Quran, cari toko kini ko bisu iko. Manca lihat kondisi, ba kondisinya. Kini kondisi bercerita jo orang iko. Kalau ceritanya. Kini cerita berkondisi iko. Jadi ongehnya si Abu Jahal kama ninju malaikat baduo sampai mati. Tinggal 7 balih dan 7 balih bisuak di pasamuannya akan sentiang. Jadi nampak di situ apa? Pola pikir. Pola pikir itu terbentuk dari komunitas. Komunitas orang yang mendengar Al-Quran, pola pikirnya akan sesuai dengan Al-Quran. Komunitas orang yang jauh dari Al-Quran, cara pikirnya akan jauh dari Al-Quran.
dan iko kenyataan. Maka yang menjadi masalah besok Josia wa Sailia Samudia. Josia wa bakawan akrab. Josia kita untuk berkeluh kesah sangat menentukan hasil akhir besok. Reda dan maaf subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.